Nah, ini baterainya ya, totalnya ada 12 slot. Nah, dia makin cepat bunyi bipnya. Nah, ini ya, tegangannya ada di sekitar 10,5. Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan saya ini sudah ada UPS dari brand Prolink. Jadi kondisinya ini UPS ini mati total. Jadi, sudah lama tidak digunakan. Pas dipakai ternyata nggak bisa nyala. Seperti apa masalahnya nanti kita beresin, dan kalau perlu di-upgrade ya, kalau ada yang perlu kita perbaiki. Oke, langsung aja kita lihat penampakan dari UPS-nya sendiri. Nah, ini dia UPS-nya ya, Prolink ya, dan ini kalau saya colokkan dulu biar kelihatan. Nah, kita colokkan dulu ya. Nah, ini sudah nyolok. Jadi kalau saya tekan ini, nah ini kan sudah dicolokin ya. Jadi sama sekali gak ada respon ya, gak ada bunyi sama sekali. Nah, untuk membuka ini saya butuh obeng yang sedikit panjang mata obengnya. Jadi lumayan 15 cm ya, karena ada baut di belakang yang cukup dalam. Nah, ini dia. Jadi ada 4 buah baut yang harus saya buka. Oke, sudah terlepas. Nah, jangan lupa kita balik lagi. Karena ini cukup berat ya, kecil-kecil gini berat juga. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, ini dia. Ada aki ya di sini. Kita lihat lebih dekat. Yang jelas di sini ada aki, ada trafo dan sebagainya. Pertama kita pastikan dulu akinya dulu tegangannya ada. Oke, tegangannya ada ya. Saya pakai voltmeter dulu. Kita cek tegangannya ada di berapa volt. Ngedrop banget, ada di 0,5 volt. Jadi ini jelas baterainya sudah jelek ya. Jadi pertama kita lepas dulu baterai untuk memastikan biasanya rangkaiannya masih benar. Spesifikasi dari baterai bawaannya ini adalah 12 volt 8,2 Ah. Oke, ini jelas pertama baterainya rusak ya, kita harus ganti. Oke, nah sekarang di video kali ini saya mau eksperimen. Saya mau ganti baterai aki ini ya dengan baterai rakitan saya. Nah, ini baterainya ya, totalnya ada 12 slot, di mana baterai ini bisa kita lepas. Masing-masing baterai ini kapasitasnya sekitar 2000 mAh. Jadi kalau saya rakit seperti ini, paralelnya ada 4 buah, serinya 3, ini dapatnya sekitar 8 Ah. Ya. Jadi tidak beda jauh dengan baterai bawaan ya. 12,24 ya. Tegangannya ada di 12,24. Nah, kita coba eksperimen, kita pasang ke sini. Saya mau tidak akan baut dulu ya, sistemnya saya colok-colok dulu seperti ini. Sebentar. Kita cek. Nah, seperti ini. Jangan sampai tertukar positif negatifnya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kondisinya, coba ya. Sudah dipasang ya, positif negatifnya sudah sesuaikan. Positif yang merah, negatif yang hitam. Kita cek tegangan baterainya berapa sekarang ya. Di sini ada voltmeter. Nah, tegangan baterainya 12,26 ya. 12,26. Nah, sekarang kita nyalakan. Kita coba nyalakan bagian powernya. Nah, indikator dari lampu warna kuning, artinya baterainya masuk ya. Baterainya masuk. Oke, nah sudah ada bunyi bip, artinya sudah tanda-tanda normal. Jadi kita cek lagi, tegangan baterai turun di 12,17. Jelas ini belum tanpa beban ya. Oke, sekarang kita nyoba uji beban ya. Jadi eksperimennya pertama tadi pakai baterai ini dia bisa nyala ya. Tapi sekarang kita cek beban dulu. Tegangan baterai saat ini 12,16 ya. Kalau saya bilang ini lumayan cukup low di 12,16 ini. Pertama di sini saya menggunakan hair dryer. Di sini ada mode blower dan mode heatnya. Jadi ada blowernya aja sama heatnya. Kalau tengah-tengah, nah kalau tengah ini berarti dia hanya blower saja, tidak ada panasnya. Tapi kalau saya tekan sekali lagi, nah yang bawah berarti sudah ada panasnya. Artinya listrik memakannya lebih besar. Ya. Jadi yang saya ulangi lagi, ini cuma angin aja. Nah kalau yang ini ada panasnya. Ya, ini ada panasnya, panas ya. Artinya listriknya memakannya lebih besar. Oke, kita lihat ya. Kita lihat juga tegangan baterainya. Perhatikan tegangan baterainya sekarang di 12,39. Ini lagi ngecas ya. Karena posisinya nyala listriknya. Sekarang saya mau matikan. Ya, listriknya saya mau matikan. Nah,
dia turun di 12,17 standby. Ini standby, listriknya ada ya. Sekarang saya nyalakan mode blower aja. Nah, dia nyala. Tegangannya 11,12, turun, terus. Nah, saya pengen tahu cut off itu di berapa sih? Cut off dari baterai ini ya. Nah, dia makin cepat bunyi bipnya. Nah, ini ya, tegangannya ada di sekitar 10,5. Bunyi bipnya, terus bunyinya makin cepat. Tiga, terus 10,3. Nah, udah mati di 10,3 ya volt. Dia cut off ya, dia mematikan seluruh sistemnya. Tegangan baterai nyampe di 10,3. Oke, baterai ini sebenarnya banyak keunggulan ya. Pertama, karena dia menggunakan holder, jadi cukup mudah ke depannya untuk mengganti sel baterai jika ada yang rusak. Kemudian mudah untuk mengupgrade juga. Dan kita juga bisa maintain-nya sangat mudah. Kita bisa ngecek per sel baterainya ini berapa tegangannya. Jadi akan cepat ketahuan jika ada baterai yang drop misalkan seperti itu. Ya, ini keuntungannya gampang banget. Kedepannya ini mudah untuk maintenance. Cuma saat ini jelas baterainya ini yang saya pasang bukan tipe high drain. Jadi ya itu tegangannya akan cepat drop ketika digunakan untuk UPS. Karena UPS ini jelas sistemnya inverter, menaikkan tegangan ke 220 AC. Dia memakan arus yang cukup sangat besar. Tapi jelas untuk holder ini sangat mumpuni ya. Cuman koreksinya yaitu baterainya butuh sedikit upgrade ke tipe high drain. Oke, karena cukup lumayan lama ya untuk ngecas ini, jadi saya langsung aja coba eksperimen dengan tegangan 12,26. Ini belum full saya bilang, tegangan fullnya ada di 12,6 ya. Oke, saya mau eksperimen. Sekarang saya mau nyalakan di sistem blower dulu ya. Kemudian saya matikan listriknya ya. Ini masih ngecas posisinya. Nah, bunyi. Turun. Coba saya nyalakan mode pemanasnya. Langsung mati. Tapi tegangan langsung 12 lagi ya, ke cut off gitu loh. Jadi ke proteksi sama si sistem controller dari UPS sendiri ya. Udah gak bisa nyala. Saya matikan dulu, saya nyalakan lagi. Ini bisa. Tapi kalau pakai pemanas udah mati. Oke, kesimpulannya. Oke, sambil ngecas ya, saya mau simpulkan dulu. Kondisi pertama, UPS ini mati total, tidak bisa menyala. Kendalanya adalah ada di baterai. Baterainya perlu diganti. Yang kedua, baterai yang diganti boleh menggunakan bawaannya lagi, itu sangat-sangat boleh karena ini rekomendasi dari pabriknya seperti ini. Atau kalian boleh menggunakan rakitan seperti yang menggunakan saya dengan catatan baterai yang digunakan baterainya harus tipe high drain, jangan baterai yang arusnya yang kecil-kecil karena dia arusnya menggunakan arus yang cukup besar untuk menaikkan tegangan ke 220. Oke, catatan ketiga, apakah bisa di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar? Jelas bisa. Cari kapasitas yang lebih besar lagi karena di 8,2 Ah. Kalau otomatis kalau kalian mencari jelas dimensinya lebih besar, jadi tidak akan masuk ke yang sini. Tetapi jika menggunakan tipe yang seperti ini yang saya rakit, itu sangat-sangat bisa ya. Tinggal mencari sel baterai yang kapasitasnya satunya aja 3000 mAh, itu jelas dikalikan 4 menjadi sekitar 12.000 mAh atau 12 Ah mentoknya ya. Tapi kalian harus mencari 3000 mAh masing-masing bijinya, satu sel baterainya dan tipenya high drain ya, jauh lebih besar kapasitasnya. Kalau saya rendengnya seperti ini, nah ini masih ada celah kosong. Jelas ini kalau ada celah kosong mungkin bisa kalian manfaatkan lagi dengan baterai yang sama. Nah mungkin ini bisa jadi satu baris lagi ke belakang. Totalnya nanti menjadi 1, 2, 12 tambah 6 lagi sekitar 18 baterai biji di sini. Wah, itu sangat-sangat bisa. Itu adalah kemungkinan yang bisa kita lakukan, menambah kapasitas baterai di UPS dengan penggunaan mungkin jadi lebih lama.
Oke, baik. Jadi itu adalah kesimpulan yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Ya, jika ada komentar silakan, ataupun kalian punya pandangan sendiri, silakan kalian berikan komentar di bawah. Nah, ini adalah hasil experience saya yang saya temukan seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mengalami yang sama ataupun punya yang sudah pengalaman lebih jauh lagi, silahkan sharingkan agar kita bisa mencari ilmu lebih banyak lagi. Thank you sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di subscribe untuk eksperimen-eksperimen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.